Mengeluh adalah sesuatu yang seringkali merugikan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Namun tak perlu khawatir karena kita akan mencari dan membahas bersama cara untuk mengubah kebiasaan ini dan menuju hidup yang lebih positif. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sudah tidak asing lagi banyak dari kita, yaitu mengatasi kebiasaan mengeluh. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja videonya. Yang pertama, mengapa orang sering mengeluh? Sebelum kita mencari solusi, mari kita bahas mengapa orang sering mengeluh. Dari beberapa faktor psikologis dan sosial dapat juga memengaruhi kebiasaan ini. Dengan memahami akar permasalahan, kita dapat lebih efektif dalam mengatasi kebiasaan mengeluh ini. Orang yang sering mengeluh karena berbagai alasan, termasuk tekanan hidup, ketidakpuasan terhadap situasi, atau kurangnya keterampilan dalam mengelola stres. Faktor psikologis seperti kecemasan dan ketidakamanan juga dapat memainkan peran ini. Sementara itu, aspek sosial seperti lingkungan yang mendukung keluhan atau budaya yang mendorong ekspresi negatif dapat memperkuat kebiasaan mengeluh. Selain itu, mengeluh kadang-kadang dianggap sebagai bentuk pengungkapan diri atau cara untuk mendapatkan perhatian. Orang mungkin merasa bahwa dengan mengeluh, mereka dapat merasa lebih didengar atau mendapatkan empati dari orang lain. Jika ingin mengatasi kebiasaan mengeluh, penting untuk mengidentifikasi penyebab spesifik di setiap situasi dan mencari solusi yang sesuai. Pengembangan keterampilan manajemen stres, pemahaman diri yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan positif dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk mengeluh secara berlebihan. Yang kedua, dampak negatif mengeluh terhadap kesejahteraan mental dan fisik, atau dengan kata lain, kesehatan mental kita. Mengeluh tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif dari kesehatan mental kita dan fisik kita. Kita akan membahas bagaimana mengeluh secara berlebihan dapat menghambat perkembangan positif dan kesehatan kita secara keseluruhan. Mengeluh secara berlebihan dapat menciptakan lingkungan negatif dalam pikiran dan emosi kita. Hal ini dapat memperburuk suasana hati dan menyebabkan stres yang berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kesehatan mental kita, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita juga. Ketika kita terus-menerus mengeluh, kita cenderung fokus pada aspek negatif dari situasi tanpa mencari solusi yang konkret atau cara untuk mengatasi masalah, dan ini dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional karena energi yang harusnya digunakan untuk mencari solusi malah terbuang dengan mengeluh. Dari segi kesehatan fisik, stres kronis, kesehatan yang disebabkan oleh keluhan berlebihan dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan seperti gangguan tidur, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, sikap negatif yang terus-menerus dapat mempengaruhi hubungan sosial kita, menyulitkan interaksi positif dengan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap pola pikir kita dan mengganti kebiasaan mengeluh dengan sikap yang lebih positif. Mengambil tanggung jawab untuk mencari solusi, berfokuslah pada hal-hal yang dapat diubah, dan berlatih rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Yang ketiga, strategi mengatasi kebiasaan mengeluh. Sekarang saatnya kita mencari solusi untuk hal ini. Kita akan membahas beberapa strategi praktis yang dapat membantu mengatasi kebiasaan mengeluh, mulai dari mempraktekkan rasa syukur hingga menghentikan keluhan dengan solusi yang membangun atau percaya diri. Yang pertama, rasa syukur. Mulailah setiap hari dengan menyadari hal-hal positif dalam hidup Anda. Tulislah daftar hal-hal yang membuat Anda bersyukur sekecil apapun. Selanjutnya, pemahaman diri dan kenali pemicu keluhan dan refleksikan apakah ada cara untuk mengubah perspektif tersebut. Pertimbangan apakah keluhan tersebut memang memiliki dampak besar atau bisa diabaikan. Selanjutnya, berbicara dengan positif dan hindari berbicara negatif atau mengeluh dalam percakapan sehari-hari. Fokuslah pada hal-hal yang baik dan berusaha menyampaikan pendapat dengan bahasa yang positif. Selanjutnya, tetap aktif. Libatkan diri dalam aktivitas fisik karena olahraga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Selanjutnya, temukan solusinya. Alihkan energi dari keluhan jadi upaya mencari solusi. Diskusikan potensi solusi bersama orang-orang terdekat. Dan yang selanjutnya, batas waktu keluhan. Tentukan batas waktu untuk mengeluh agar tidak menjadi kebiasaan. Setiap kali merasa ingin mengeluh, tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar perlu untuk kita keluhkan.
Intinya jangan membuang energi kita dengan hal yang sekiranya itu tidak perlu kita keluhkan. Selanjutnya, jaga lingkungan. Hindari lingkungan yang memicu keluhan. Carilah teman atau lingkungan yang mendukung sikap positif. Ingatlah bahwa mengubah kebiasaan membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Cobalah untuk menerapkan beberapa strategi ini secara bertahap untuk mencapai perubahan positif dalam pola pikir dan sikap Anda. Mengatasi kebiasaan mengeluh memang tidak selalu mudah, tapi dengan kesadaran dan upaya yang konsisten, kita dapat mencapai perubahan positif dalam hidup kita. Ingatlah bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri, dan kita memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Mengatasi kebiasaan mengeluh memerlukan komitmen yang kuat dan kesadaran diri yang mendalam. Baik, itulah beberapa cara dan solusi agar Anda secara bertahap terhindar dari sikap mengeluh secara berlebihan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa Anda menjadi pribadi yang lebih positif untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspirasi lainnya. Salam bijak.